Kita ulangi ya. Jadi kalau kita yang membuat file baik itu PHP maupun nanti yang ada kodenya HTML, silakan mulai dengan menyimpan filenya dulu di awalnya. Kita simpan dulu, hingga nama di sini sudah muncul ya, nama file yang mau ditulis apa. Kemudian kalau kita ingin membuat formulir ini khusus codingnya HTML, itu ada tag itu apa panduan coding yang ada di Sublime. Tinggal diketikkan tiga digit awal dari coding HTML yang mau kita buat. Contoh HTML, di enter saja, kemudian ditulis tadi apa penanganan form. Oke, kemudian di dalam bodinya sama ini ada form. Jadi kalau menggunakan tag dari Sublime itu menghindari typo ya. Jadi kalau diketik kan kadang lupa slash-nya, lupa kurung buka, kurung tutupnya gitu. Jadi itu menghindari kesalahan. Form juga sama, lebih ke tanda lebih kecil form gitu ya. Form, FO. Ya, nanti ada muncul bawahnya ini. Form. Enter aja. Sebentar. Formulir. Form kecil. Form. Kalau yang HTML nanti di enter. Kalau formulir mintanya di tab tombol tabulasi di keyboardnya. Oke, setelah form apa? Di dalamnya di sini ada, nanti tinggal dilengkapi gitu ya. Contoh form. Form itu kan di sebelah kiri ada action. Ketik aja spasi gitu ya. Nanti ada, oh ini action. Actionnya seperti ini tinggal dipilih ya. Oh ada action, kemudian tekan tombol tab di keyboard. Nah, nanti langsung muncul action petik 2, petik 2. Kemudian setelah itu apa? Metode ya. Nah, di sini ada method sama name. Metodenya di enter boleh, tab boleh. Ini metode. Kemudian apa? Name. Name. Nama. Ini juga sering tipunya ganti nama ya. Name itu untuk dalam bahasa Inggris. Untuk menyebut bahwa formulir ini namanya apa. Name namanya adalah input. Kira isi masing-masing. Dan di sini keterangannya ada dalam formulir itu ada ini yang wajib ada ini. Action sama metode. Action dinyatakan letak posisinya mau dikirim di mana, metode pengiriman. Kalau kosong ini berarti dia prosesnya nanti di file coding ini juga. Tapi kalau di actionnya berisi nama file coding, nanti dia nuju ke file coding yang kita sebut di action. Kemudian action metodenya ada dua nanti yang kita pakai, ada get sama post yang penjelasannya sudah ada di video ya. Kalau get seperti apa, kalau post seperti apa. Oke. Kemudian kita lanjutkan input juga sama. Setelah formulir ini kan di bawahnya ada nama Anda ya. Kalau ini kalau nama Anda itu manual ya. Nama Anda, kecuali yang input seperti ini. Ada input, enter, foto tab juga bisa. Tabelnya apa, name-nya apa lah. Ini namanya komponen form namanya. Komponen formulir itu nanti macamnya banyak banyak sekali. Yang kalian praktekkan nanti di 5.8 sampai dengan 5.17. Jadi ada kita temui yang kadang bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Ini teks ini, name, nama, user gitu. Kemudian yang password kalau kita ketik kok menjadi apa? Karakter titik itu namanya password. Nah, nanti nulisnya ada di penjelasan video. Tanggal lahir gitu ya. Waktu ngisi tinggal pilih diklik tanggalnya nanti keluar. Tinggal dipilih tanggalnya. Tidak ngetik 1103/30 ini. Itu menggunakan input type ini. Nanti ada penjelasannya. Ini lanjut. Jadi ini komponen formulir itu bisa macam-macam tadi. Bisa teks, bentuk password, bisa tanggal, bisa. Kalau yang ini menggunakan radio. Ya, radio itu pilihan yang milih satu di antara beberapa pilihan. Sama kayak yang ini agama. Agama itu menggunakan option ya, select option. Jadi dia juga milih satu di antara beberapa pilihan. Tapi jika bisa di multi select waktu kita membuat sistem itu ada, oh dari gejalanya itu ingin milih
satu di antara beberapa gejala itu nanti kita menggunakan select seperti ini. Jadi kalau klik agama kan nanti muncul drop-down-nya, pilihannya apa. Email khusus, email itu inputan yang formatnya harus memasukkan email. Nanti kalau formatnya tidak ada add-nya biasanya salah gitu ya. Kemudian kalau yang umur di sini nanti kita buat menggunakan number. Jadi selain ngetik angka, ngetik huruf di sini tidak bisa nanti. Ada penjelasan di latihan ya. Oke, itu baru sampai mana tadi? Komponen formnya. Sekarang untuk triggernya, ini kan formulir tadi kan syaratnya harus ada 3 ya. Ada action, ada method, ya. Kemudian ada trigger. Ya. Teksnya apa? Ini kalau nama tadi contohnya pakai teks. Bentuknya teks. Name-nya, ya nama perlu diisi. Bahwa yang kalian ketik itu nanti dikirim menggunakan apa. Ini sama kayak di yang kemarin kalau kita buat sebuah variabel ya. Kalau variabel mau dinamai dolar nama, ya sama. Bahwa inputan untuk menyimpan user itu ngetik nama Anda itu disimpan dengan nama apa gitu. Kalau nanti variabel yang dikirim nama. Kalau name ini kan name dari komponennya ini ya namanya apa gitu. Name nama. Nama itu maksudnya yang nanti waktu ditulis itu menjadi nama. Oke, nanti aplikasinya kita coba praktek. Kemudian apa? Trigger, komponen formnya satu ada trigger kan ini komponennya. Kemudian wajib ada trigger submit buttonnya. Untuk ngirim itu perlu tombol. Tombolnya menggunakan itu input type submit. Submit itu untuk tombol. Input tab submit. Jadi ngetiknya sebenarnya tidak begitu lama ya karena ada panduan kalau HTML itu di subline. Name-nya adalah apa itu? Input ya. Name-nya input kesan. Tapi kalau ingin meminimalisir biasanya salah name ya. Maksudnya namanya biasakan kecil-kecil semua aja biar enggak apa ribet dengan harus mengingat tadi namanya apakah besar atau kecil. Coba saya kecilkan aja supaya enggak tambah bingung. Value itu nilai ya. Oh, tombolnya mau dikasih nilai apa ini? Mau dikasih. Kalau ini hanya penampilan di tombolnya, nanti tampilannya apa? Itu Pak kita simpan dulu hasilnya di browser itu seperti apa ini. Tadi saya simpan di Ngajar data saya. Oke, kita ketik localhost. Ngajar. Ada input. Nah ini coba disandingkan dengan satunya. Oh, kode gimana tadi? Nah, formulir itu dari awal sampai sini. Formulir. Ini kalau kalian perhatikan, di sini di atas ini ada penanganan form ya. Ini dari titel tadi. Titelnya di sini, dia masuk ke judul dari web yang kita miliki itu ada titel. Kemudian di komponen form itu ada nama Anda lah ini yang kotakan ini. Ini komponen formnya. Nah, nanti tinggal diketik komponennya apa. Tombol triggernya di sini input. Jadi untuk ngirim formulir ini klik tombol input ini. Tapi nanti ke depannya bisa juga trigger itu tidak harus tombol nih. Bisa label, bisa macam-macam ya. Tapi sementara kita pakai submit button dulu. Oke, contoh kita ketik Mulyono di input ini. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Karena kita belum menulis untuk menangkap kiriman. Ini kan isinya dari formulir ini nanti akan dikirimkan ke ini ke action yang ada di file action. Kalau actionnya kosong berarti nanti untuk prosesnya dia di sini. Jadi dari berapa ini? Dari 11 sampai dengan 16. Ini kita ketik dulu. HTML, PHP, tutup. Jangan lupa ya, buka tutup supaya nanti tidak lupa. Kode untuk menangkap ini, rumusnya. If orang buka, set. Set itu digunakan untuk mengecek apakah sudah ada penekanan terhadap variabel itu sudah ada atau belum. Kita metodenya, kita menggunakan post ya, kita tadi belum isi. Jadi metodenya menggunakan post. Kita tulis saja post. Post. Nah, insertnya kita nangkap karena dia ngirimnya menggunakan metode post. Nangkapnya berarti harus menggunakan seperti ini. Dollar underscore. Ini wajib kapital ya. Tapi kalau di atas boleh kecil. Di sini boleh kecil. Tapi kalau yang nangkapnya wajib besar.
Post, apa yang di post itu apa? Yang dikirimkan adalah variabel yang trigger yang kita cek. Jadi kan triggernya kan menggunakan submit ini ya, name-nya adalah input. Berarti kita ketik di sini input. Ini kan saya buat kecil, kalau di modul besar ya. Saya buat kecil aja. Input. Kecil ya. Input. Ini sesuai dengan name trigger yang ada di sini. Name trigger. Oke. Kemudian jika inputnya ada apa? Kemarin kembali ke penanganan formulir ya. Kalau di dalam dia lebih dari satu statement harus dikurung kurawal. Di dalam kurung kurawal apa dia menentukan ini ngecek apakah ada, kalau $1 post itu berarti apakah sudah ada pengiriman eh, namanya input gitu. Kalau sudah ada nanti baru dikerjakan bawahnya. Dolar nama sama dengan dolar post sama ini dolar ya. Dolar nama sama dengan dolar post yang besar. Apa yang dikirim? Kita nangkap di formulir tadi kan ada dua yang dikirim, yaitu nama dan nama nama dari nama Anda tadi yang input tag tadi sama input yang submit tadi yang namanya adalah input. Nah, tapi karena triggernya input, maka yang di-set kan adalah tombol triggernya. Oh, kalau sudah ditekan tombolnya gitu ya, baru ditangkap namanya ini, namanya diambil dalam sebuah, disimpan dalam sebuah variabel nama gitu. Anggapnya apa? Ya, nama sesuai dengan ini. Nama tag yang untuk nama Anda itu. Nama. Nama. Titik koma. Baru kalau sudah disimpan dalam sebuah variabel, baru ditampilkan di layar echo. Nama Anda. Ini sama dengan yang kemarin ya. Nama Anda adalah titik dua. B itu untuk tebel. Ya. Yang ini B. Word. Tebel dolar nama. Tinggal slash B. Kalau di dalam, ini kan coding HTML itu, kalau di dalam Echo dia tidak ada tag yang kayak tadi. Tidak ada, langsung ada panduan, tidak ada. Tapi kalau di dalam, di luar PHP, dia langsung ada, kayak tadi form, ini kan kita buat lewat luar PHP ya, maka nanti muncul tadi. Oke, titik koma, kita simpan, sudah kita reload ya, ini reload. Kalau formulir biasa kan reloadnya jangan di sini ya, jangan di refresh, tapi diklik di addressnya di end. Nah, kemudian ketik namanya, put, nanti muncul nama Anda Mulyono. Tapi kalau belum coba kita klik enter dulu. Tapi kalau belum diklik inputnya gitu ya, dia tidak ambil nama Anda Mulyono tadi. Jadi contoh saya klik Mulyono, tapi belum diinput ya, dia belum muncul karena dia belum terklik ini. Tombolnya submit ini dia belum ditekan. Tandanya menekan dia digunakan ini coding untuk mengecek apakah tombol triggernya sudah tertekan atau belum. Kalau tertekan dia nanti langsung bentuk variabel yang namanya $post input. Bisa dipahami sampai sini sederhana, tapi ini nanti laku sampai latihan formulir itu selalu diulang seperti itu. Jadi ada formulir, form, diawali dan diakhiri slash form. Di dalam formulir itu ada komponen formnya. Nah, di dalam form itu ada action, ada metode. Ada metode. Kemudian di komponen form itu nanti macamnya tadi yang saya sampaikan bisa teks ya, tipenya bisa teks untuk inputan teks, ya, bisa di tapi kalau khusus number saja yang bisa dimasukkan itu tinggal diganti number gitu ya. Saya ganti number ya, number. Coba saya simpan. Saya enter di sini. Saya ketik Mulyono ini. Tidak mau dia. Nah, karena kita sudah tipenya bukan teks lagi tapi number. Saya harus ngisi angka ini. Nah, di sini baru mau. Sama kalau ini juga sama. Saya ganti di sini. Tipenya kalau saya ganti di, saya simpan, kiri enter di sini. Nah, munculnya ini tidak bisa diketik. Dia milih tanggal berapa atau hari ini. Gitu. Langsung muncul seperti ini. Oke, kalau email gimana Pak? Kalau email, oke, apa ganti email? Email kita simpan, coba kita enter. Nah, bisa Mulyono kita ketik itu memang di input ada pesan sertakan add dalam alamat email. Ya. Harus ada add-nya.
Itu ngeresum yang nanti latihan ya. Oke. Itu Pak, kita ganti tag lagi ya. Ganti tag. Oh ya, tombol itu juga harus ada dua ya, ada dua. Ada tombol submit, ada tombol yang namanya input tag reset ini. Value reset. Nah, kalau reset ini gini maksudnya. Kita ketik gitu ya, di reset, ini nanti akan hilang gitu ya. Ya, bahasanya tidak sulit ya. Input tag apa jenisnya gitu ya. Baru dinamai dari komponen form itu mau namanya apa. Oke. Oke. Mbak, kita tadi belajar nyapos ya, dari metodenya pos. Kalau metodenya pos, coba kalian perhatikan di sini sudah. Input tag PHP, untuk di enter teks ya. Input, nah, pos itu maksudnya gini, waktu diklik triggernya gitu ya, di alamat browsernya sini, tidak ada tambahan variabel yang dikirimkan. Cuma kalau ini saya ganti ini menjadi get. Get. Di bawahnya kalau kena get berarti ini harus kita ganti get. Ini kita ganti get. Di sini kita ganti get. Jadi pengiriman dan nangkapan harus sama ya. Jangan sampai ngirimnya get, nangkapnya post gitu ya. Tidak nyambung nanti salah alamat nanti. Kita simpan dulu. Simpan kita coba reload ini ya, formulirnya. Coba kita ketik ini Mulyono input. Kita bisa bedakan ini. Ini di addressnya yang di pojok itu. Dia ada nih variabel yang dikirim. Namanya adalah name. Ini ada nama ya. Yang dikirim Mulyono gitu. Mulyono itu tadi adalah komponen form ini. Input text name nama. Kemudian ada ini dan variabelnya apa? Kita di input tombol triggernya. Oh ini inputnya double, ini seharusnya beda ya antara input dan reset. Inputnya adalah input ini. Yang dikirimkan dua itu. Reset ya tidak dikirim karena tombol reset itu hanya berlaku untuk sebelum ngirim ya. Oke, itu bedanya get sama post. Sekarang kita pahami bagaimana kalau actionnya, prosesnya ada di file lain gitu ya. Oke, ini coba saya simpan dulu. Ini sama di file lain tapi menggunakan get ya. Oke. Kalau get, ini kita harus actionnya disimpan di file lain. Kita coba buat proses 01. Ini kan input 01. 01 ya, di PHP. Ini karena prosesnya nanti dikirim di proses 01, berarti kita harus membuat file baru yang namanya proses 1. Ini kita cut yang 16 sampai 21 ini kita cut. Kita pindah di file new. Kemudian di sini kita simpan. Namanya tadi apa? Proses di 01 titik PHP. Ada di save. Kalau sudah di save tadi yang apa? Baris 16 tadi, saya copy di sini. Tadi apa tadi? Ini ada S-nya apa ya? Ini kita cut ya, pindah ke yang proses 02. 01, sorry. Nah, oke, seperti ini. Kita simpan, input 01 juga simpan. Coba diperhatikan di sini tadi. Waktu kita klik input tadi, dia masih ngeload input 01.php. Karena tadi di dalam actionnya tadi kan kosong ya. Kalau kosong berarti file prosesnya di file yang sama. Coba ini sudah saya simpan, kita coba jalankan di sini. Kalau jalankan berarti yang PHP-nya jangan di dulu ya. Input 01 di enter. Oke, ini tadi sudah saya ubah, actionnya ada di proses 01. Ya. Maka kita buat proses 01, file yang lain. Kode prosesnya sama persis. Sama. Oke, coba kita reload ya. Kita refresh, ini kemudian ketik Mulyono. Klik input. Nanti langsung dia ngirimnya ke, bukan input 01 lagi, tapi dia ngirimnya ke proses 01 di PHP. Sedangkan metode get-nya sama ya. Ngirim variabel nama Mulyono dan
variabel untuk triggernya input sama dengan input. Jadi, itu tadi nama value dari tombol triggernya. Oke, gitu ya. Itu untuk tadi sudah menjelaskan hampir semua modul ya. Intinya seperti itu. Cuma nanti yang membedakan hanya ini. Kalau dia tipenya radio dari pilihan satu di antara yang menggunakan ada lingkaran tadi, itu nanti siapa? Seperti ini tadi mana? Eh, itu lah. Nanti kalau dia tipenya password bagaimana? Oh, kalau tipenya date, angkatnya bagaimana? Kalau nangkapnya itu hampir sama prosesnya. Ya, seperti ini. Itu adalah nama kod. Di dalam rangka formulir itu aslinya pengirimannya itu dalam bentuk array ya, dalam bentuk array. Tahunya di mana Pak? Tahunya di sini. Kodenya sini tadi. Waktu dia kan ngirimnya di dalam satu formulir itu kan ada name-nya itu. Nah, nanti di sini di post dengan menggunakan array ini. Ini kan sama kayak array kemarin. Jadi variabelnya metode pengiriman get atau post di dalamnya ada array asosiatif kemarin dia masih ingat ya? Kemarin kayak nama apa nilainya berapa kemarin ya asosiatif tuh. Yang di dalam indeksnya di sini adalah bukan nomor tapi menggunakan nilai apa asosiatif itu karakternya apa. Jadi dalam formulir tadi yang dengan metode get itu ngirim berapa variabel yang dikemas dalam array di sini inputnya. Di sini menjadi array nanti. Dan formulir ini dia ngirim menggunakan apa metode apa kalau get post post di dalamnya nanti ada input type text yang nama ini ya name-nya nama ini menjadi array nama ini menjadi array input gitu ya yang dikirim di file proses. Oke, saya kira itu tambahannya. Jadi bagaimana mengetik supaya lebih cepat tadi ya lebih cepat dan menerangkan bagaimana proses yang ada yang terjadi di balik layar formulir tadi ya di action sama di metode. Oke, nanti selanjutnya disimak untuk latihannya ya. Dan satu lagi untuk modulnya ya yang perlu diperhatikan. Saya zoom dulu. Tadi kan tugasnya 5.8 ya. 5.8 sampai dengan 5.17. Coba apa yang menjadi kisi-kisinya sebentar. Ada beberapa 5.8. Ya ini kaitannya dengan input ya. Jadi nanti kalau ada di modul 5.8 sama 5.9 untuk menjalankannya jangan satu-satu ya. Jadi kalian harus ngoding dua ini. Baru kalau sudah jadi input 05 dengan proses 05 sudah jadi semua baru dibuka di browser input 05 gitu. Jangan satu-satu input sendiri dibuka, proses 05 sendiri dibuka. Karena ini apa? Ini hasil pengiriman prosesnya. Jadi kalian mengirim formnya di sini. Jadi waktu jadi input 05 gitu ya, diketik username dan passwordnya, kemudian klik login nanti secara otomatis ya buka proses 05. Seperti yang tadi saya demokan. Ya, jangan dibuka langsung proses 05 PHP nanti jadinya kosong, tidak ada apapun di sana. Jadi harus dibuka lewat input 05, klik login, baru dia buka proses 05. Yang perlu kalian perhatikan di ini ya, jadi bahwa untuk ada keterangan di proses 05 nanti login berhasil itu usernya nanti elektromatik passwordnya kosong. Kalau mau kalian ganti silakan ya. Usernya nanti diganti nama kalian, passwordnya 123 apa silakan. Ya, nanti sesuaikan dengan hasil yang di input 05 sini. Oh, sini username ganti nama Anda, kemudian passwordnya 123 di login. Tapi kalau menggunakan sama dengan modul berarti ya ini diisi sini elektromatik, passwordnya kosong, tidak diisi gitu ya. Karena ini sama dengan pas petik-petik itu kosong, passwordnya tidak diisi. Itu nanti dalam membuka proses input 02 ya dan proses input 05 ya dan proses 05. Kemudian eh, ini yang tipe radio, pilihan jurusan ini ya. Pilihan jurusan ini ada ini juga sama ya. Waktu ngetik ini harus selesai dulu input 06 dan proses 06 baru dijalankan di layar ini. Jadi nanti silakan diklik teknik Rongsen satu. Ini milih satu di antara pilihan. Itu namanya radio.
tipenya radio. Ya, kayak gini. Jadi saya kira itu. Nah, nanti muncul kalau TEM, prosesnya dari apa? Jika, nah ini, dia yang dikirimkan di sini adalah, nama, ini ya, kalau radio itu, input teks radio gitu toh. Tapi name-nya, kalau pilihannya lebih dari satu bagaimana? Ulang. Input teksnya radio semua, name-nya juga sama, jurusan ya jurusan semua gitu ya. Cuma yang berbeda hanya value-nya, nilainya. Ya. Jadi value ini nanti akan dikirim ke prosesnya. Kalau dia teknologi informasi itu yang dikirim adalah TI. Gitu ya. Jadi bukan teknologi informasi, tapi TI. Maka di sini munculnya TI. Nah, di sini munculnya TI. Bukan teknologi informasi, tapi TI. Tapi kalau ingin disamakan gimana Pak caranya? Kalau contoh teknologi informasi, ya, teknologi informatika diganti teknologi informatika ya diubah di value-nya, gitu ya. Jadi yang ditangkap prosesnya itu value, nilai. Kalau ini hanya label di tampilan ini, di tampilannya sini, tampilan di setelah apa ini radionya, tulisan di sini. Kalau supaya value-nya sama dengan label di sini ya, di value-nya diubah sesuaikan. Ya, boleh sama, boleh berbeda ya, value dengan label yang tertampil di layar di sebelah radio. Kita kira itu, kemudian checkbox saya kira yang tidak masalah ini. Bedanya apa dengan yang eh, kalau yang radio itu milih satu dari beberapa pilihan. Tapi kalau apa checkbox ya, checkbox bentuknya seperti ini. Milih kita memilih lebih dari satu pilihan. Nanti kita pakai beberapa ini ya, pembuat sistem informasi keperawatan ini juga kalau pilihannya satu di antara beberapa kita bisa milih radio. Tapi kalau nanti pilihannya checklist, oh jalannya A, B, C ini ya. Nanti kita akan menggunakan select ini, ya menggunakan checkbox ya. Caranya gimana? Input tab checkbox gitu ya. Tabnya sama, name-nya yang beda-beda. Tapi kalau radio tadi name-nya sama ya. Ya, value ya sama ini value dengan yang radio tadi. Value boleh sama, boleh beda dengan label yang mau ditampilkan. Nah, di sini di antara checkbox-nya dengan label yang ditampil pilihan sini boleh disamakan, boleh berbeda. Ya kayak laki-laki perempuan gitu ya. Oh, waktu milih laki-laki itu yang dikirim L aja. Boleh-boleh juga tergantung yang program ya. Ya, atau komplit laki-laki ya nanti yang dikirim datanya juga laki-laki ya, boleh-boleh saja. Oke, kalau dipilih semua padi, Dewa 19 ungu ya, nanti munculnya tiga. Tapi kalau pilih satu ya keluarnya satu. Gitu ya. Oke. Ini sekarang kita, kalau checkbox bagaimana Pak? Checkbox itu agak beda sendiri. Kalau tadi kan input tab ya. Sekarang kalau checkbox itu ada select, ya. Ini select, diakhiri oleh slash select. Pilihannya ada menggunakan option. Ini ada option. Kalau pilihannya lebih dari satu ya optionnya diulang. Ini contoh ini, kartunnya adalah ada SpongeBob, Shintan, Conan, Doraemon, Dragon Ball, Naruto. Ya. Ini tulis saja pilihannya. Pilihannya apa aja menggunakan option. Ingat kalau ini formulir kan tipenya HTML ya. Jadi kalau ada awalan, ada akhiran gitu ya. Select plus select. Option slash option. Begitu saya kira. Salah prosesnya sama ya. Kalau dia name-nya satu, ya name-nya satu, yang ditangkap ya select name kartun gitu. Ya. Langsung. Suppose pilih-pilihnya itu ada triggernya ini ya. Trigger, kemudian di dalamnya nangkap komponen select tadi. Ya. Tangkap menggunakan variabel film. Baru ditampilkan. Itu caranya. Metode formulirnya sama. Ini yang menggunakan apa ini? Select tadi ya, hasilnya seperti ini. Dropdown nanti ada SpongeBob. Kalau di sini kan ada selected ya. Selected itu berarti terpilih. Ada nggak nih SpongeBob? Oh, udah ada. Ini kalau ingin pilihannya secara otomatis default terpilih kayak ini. Agama itu sebagian besar di Indonesia adalah Islam. Nah, berarti Islam ditaruh di atas sendiri boleh. Atau waktu Islam ini ada pilihan selected nih. Kayak yang option tadi ya. Ada jadi option. Kalau di ini ceket ya, biasanya ada tulisannya ceket, tercek secara default nih. Nah, tadi. Nah, ini kalau yang radio, tadi itu istilahnya ceket itu default terpilih. Tapi kalau yang select option ya, select option itu
selected ya, tambahkan selected. Oh, contoh ini yang paling dominan kartun zaman dulu itu apa? Dalam Naruto belum ada ya. Nah, misalnya dipilih selected ya, boleh nanti secara otomatis di sini munculnya ya secara default muncul di sini adalah bintang gitu ya. Oke, saya kira itu text area itu yang ini bisa ngetik lebih dari satu. Ini yang sering salah juga. Waktu proses 09 itu NL ya, ini bukan N1 ya, tapi NL2BR. NL2BR ya. Jangan N12 bukan ya. Len. Contohnya seperti ini. Jadi kalau yang teks area itu bisa menginputkan lebih dari satu baris. Ya, kalau teks biasa itu enggak hanya satu baris tok gitu ya. Kalau ini lebih dari satu baris. Jadi ditulis menurut saya ini bisa kalian ganti dengan yang lain ya. Catatan kesehatan dilakukan dengan menggunakan sebuah sistem informasi supaya prosesnya ya bisa diganti dengan apa nih proses apa namanya keperawatan proses keperawatan dasar atau penampilan aktif atau perawatan jiwa itu bisa dilakukan dengan menggunakan informasi supaya prosesnya bisa efisien gitu. Tapi besaran ini munculnya seperti ini. Oke, itu penjelasan. Nanti silakan tinggal tambahkan untuk latihannya. Itu saya kira untuk tambahan rekamannya ya.